Ada satu filosof dari negara Arab terkenal sekali dengan kecerdasannya, ikhwani, namanya Ihya Abul Maldi. Saya angkat orang ini karena dia pakai bahasa Arab. Dalam buku-buku akidah juga para ulama mengangkat syairnya. Jadi selama dia hidup, ikhwani, dia selalu susun syair, banyak sekali syair. Syair ini isinya semua membantah ada Tuhan namanya Allah. Nggak ada Tuhan Allah, pokoknya nggak ada. Subhanallah, waktu dia mau meninggal, sebelum dia meninggal, dia menyusun 20 saja bait syair. 20 bait syair ini berisikan semuanya membantah syair dia sendiri yang ribuan itu. Allah buat terbalik sendiri. Dia bilang waktu dia mau meninggal, ji'tu wala adri min aina ji'tu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai sekarang ini diranjang sakit keras, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ibu saya dari mana? Ibunya lagi. Ibunya dari mana? Ibunya lagi. Mana awalnya nih? Kita kan sudah selesai. Hawa, titik, udah diciptakan dari tulang rusuknya, dari Adam, ya, kemudian sudah selesai. Itu Allah ciptakan dari tanah. Selesai urusannya. Ini enggak. Dia bingung. Dia bilang kalimat yang keduanya, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem waktu saya hidup ini, sebuah sistem yang saya mau tidak mau harus saya lalui. Seperti misalnya pergantian siang malam. Orang biar suka siang begini, malam pasti datang, nggak ada yang bisa tahan, gitu kan? Orang suka malam, siang pasti datang. Terus fenomena tubuh, lapar, haus, nggak ada yang bisa nolak. Fungsi-fungsi yang kota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, udara dihirup oleh oksigen. Kita tutup nih, hidung kita meninggal, nggak hirup oksigen. Nah, siapa yang ciptakan saya? Siapa yang ciptakan lapar itu? Dan siapa yang ciptakan kebutuhannya, asupannya supaya bisa hilang lapar? Ini nggak bisa diganti yang lain ya. Fungsi anggota tubuh, misal mata nggak bisa dipakai untuk makan, telinga nggak bisa dipakai untuk bernafas. Memang sudah begitu fungsinya masing-masing. Ini dari mana sistem ini? Manusia semua, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Siapapun dia, gitu kan? Dan terlalu banyak fenomena alam. Dia bilang, saya dapat sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dia bilang, lastu adri. Saya benar-benar bingung, Atawilun hayati am qasir. Apakah hidup saya masih panjang, atau saya juga akan melalui kematian seperti orang-orang itu? Lalu dia bilang begini, kalau seandainya saya mati, apa setelah kematian itu? Apakah hanya sekedar dimasukkan ke tanah dan selesai? Hanya tinggal kenangan namanya, atau ada sebuah kehidupan? Lalu dia bilang, selama saya hidup, kalau kira-kira saya buat perbuatan baik, siapa yang menilai perbuatan itu baik? Dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukumnya? Tolok ukurnya siapa nih? Gitu kan? Kalau kita ikut tradisi masyarakat lain-lain, mungkin tradisi kita anggap baik, tradisi suku lain enggak, gitu kan? Tapi mana tolok ukurnya? Dia bingung. Lalu dia mengatakan terakhir, lastu adri, saya bingung. Lalu dia mengatakan sebelum hembuskan nafas terakhirnya, amli hadza lughzun hallun amla. Teka-teki ini ada jawabannya enggak? Meninggal dalam kondisi bingung. Dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana baik, mana buruk, meninggal dalam kondisi begitu. Itu seorang filosof yang dianggap orang yang sangat cerdas, ikhwan. Orang yang beriman sama Allah biar tidak sekolah SD, tahu dari mana asalnya, tahu apa ujungnya. Dari Adam, kehidupan di dunia, mana halal haram sudah ditahu. Mati nanti, kau ini akan mati, sudah tahu. Malaikat mau cabut ruhnya, prosesnya begini. Orang kafir begini, orang beriman ini. Nanti ada alam barzah ceritakan panjang lebar bagaimana kehidupannya. Nanti ada hisab pembangkitan, bagaimana hisab itu, bagaimana keadaan manusia, bagaimana orang yang selamat. Nanti ada sirat, nanti ada surga, ada neraka, panjang lebar dengan fasilitasnya semua. Surga bidadarinya, dayang-dayangnya, istananya, permadaninya, bantal-bantalnya, baju-bajunya semua lengkap. Ini neraka semua dengan siksaannya, dengan jenis-jenis siksaannya, orang begini, orang yang paling rendah siksaannya, orang yang dipanggang, orang yang dipotong, orang yang digigit ular, beragam macam hal. Orang yang beriman lengkap dari awal histori sebelum diciptakan manusia, Allah ciptakan Adam dengan berbicara dengan malaikat surah Al-Baqarah sampai akhir nanti masuk surga dan neraka. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah terkurung di kehidupan dunia dia sendiri dan cuma sempit. Darwin hanya karena burung merak, Ihya Abul Maldi tidak tahu mana tujuan hidupnya, Namrud dan Fir'aun meninggal sudah menikmati dunia, habis, selesai.